Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, susan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karangan Al-Qutb Rabbani Asy-Syaikh Muhyiddin. Kita masih membahas di maqalah ke-28 mengenai perincian keadaan seorang murid. Bagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merinci murid itu seperti apa sih keadaannya. Kemarin sudah disampaikan oleh beliau dalam pembahasan sebelumnya. Kata Tuan Syekh, apakah kamu ingin kedamaian, kesenangan, ketenangan, kegembiraan, keamanan, kenyamanan, kenikmatan, kesentosaan, padahal engkau masih jauh dari tempat peleburan, engkau masih jauh dari menghilangkan dan mematikan nafsu, engkau masih jauh dari menjauhi hasrat-hasrat burukmu, engkau masih jauh dari menghilangkan irodah dan tujuan-tujuan dunia dan akhiratmu, karena sungguh masih tersisa itu semua dalam diri kalian secara nyata dan masih melekat. Maka wahai orang yang terburu-buru, pelan-pelanlah, jangan terburu-buru dulu. Engkau masih punya sisa kotoran-kotoran itu di dalam dirimu, sehingga engkau masih terhalang untuk mendapatkan kedamaian, kenyamanan, ketenangan dan lain sebagainya tadi. Selama sesuatu itu masih ada di dalam diri kalian, meskipun seberat biji atom, dunia masih menjadi hasratmu, dunia masih menjadi prioritas utamamu. Engkau melihat segala sesuatu berdasarkan perhitungan dunia, engkau meminta sesuatu dengan perhitungan dunia, engkau menyenangi dan senang terhadap nafsumu, terhadap sesuatu dari tujuan-tujuan dunia. Selama itu semua masih ada di dirimu sekalian, maka engkau sesungguhnya masih ada di pintu peleburan. Maka tenangkanlah dirimu dulu, sabarkan dirimu hingga engkau berhasil menjadi fana, melebur secara sempurna. Kalau engkau sudah sempurna dilebur, adonanmu sudah sempurna, masakanmu sudah sempurna, maka engkau akan dikeluarkan dari wajan itu. Engkau akan disempurnakan bentukanmu, engkau akan dihiasi, diberi pakaian, diberi wewangian, diberi buhur. Kemudian engkau akan diangkat ke tempat yang tinggi di hadapan raja yang paling agung. Kemudian engkau akan disampaikan, innakal yauma ladaina makinun amin. Sesungguhnya engkau hari ini di sisi kami adalah orang yang kokoh dan terpercaya. Saat itulah engkau mengalami kenyamanan, engkau mengalami kelembutan, engkau akan diberikan makanan berupa keutamaan-keutamaannya Allah, engkau akan didekatkan oleh Allah, engkau akan dimunculkan berbagai rahasia-rahasia Allah, sehingga tidak ada lagi sesuatu itu menjadi rahasia di hadapanmu. Engkau akan diberikan kekayaan ruhaniah, engkau akan diberikan apapun dari semua yang ada. Itu yang kemarin Tuan Syekh katakan. Sabar-sabar saja dulu. Kopimu belum matang, air putihmu belum matang. Ntar dulu, jangan diangkat dulu. Nanti kalau bikin kopi malah nggak enak nanti.
Tenangkanlah dirimu dulu, damaikan. Nanti kalau sudah tenang seperti itu, engkau sudah masuk ke dalam peleburan, maka engkau baru mendapatkan kedamaian. Sekarang kamu ditinggal oleh seseorang, sedih. Sedihlah. Memang kau harus sedih ketika ditinggal seseorang. Ya memang harus sedih. Memang sedih. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Engkau kehilangan sesuatu, engkau tidak suka, engkau tidak senang, engkau sedih. Ya memang kau harus bersedih itu. Memang disedih, memang harus bersedih. Meskipun nanti sedihnya adalah sedih yang terkontrol. Engkau pengen sesuatu, tapi sesuatu itu dilarang oleh agama. Ya hatimu mesti aja berat, ya memang pasti berat. Memang masih seperti itu tahapan kita. Belum sampai kita kepada kedamaian yang sentosa. Kita ketinggalan sesuatu, kita kehilangan sesuatu, tetap kita merasa damai. Belum sampai kita kepada tahap itu. Belum sampai. Terkadang kita tenang, terkadang kita galau. Memang seperti itu kata Tuan Syekh. Memang seperti itu Tuan Syekh. Kata Tuan Syekh, diamlah dirimu di pintu itu sampai benar-benar kita matang diadon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah matang diadon oleh Allah, maka kemudian kita akan diberikan apa yang tadi Allah sampaikan kepada kita. Apa yang tadi disampaikan oleh Tuan Syekh. Jadi Anda kehilangan sesuatu, ya memang sedih. Kok saya habis zikir mulu kehilangan sesuatu masih sedih ya? Ya memang masih sedih. Itu manusiawi itu. Tapi terkontrol gitu loh, terkontrol. Kemarin saya bilang, hati saya nggak enak, hati saya nggak enak gitu. Harus ngerelain uang yang hampir 1,5 miliar untuk ikut masuk dalam cawapres nomor 2 itu. Hati saya dongkol juga. 500 juta ini hilang begini aja ini. Ya memang harus sakit hatinya gitu. Harus sakit, memang harus sakit. Kenapa? Karena memang kita punya pilihan sendiri. Yang dipilihin sama guru ya sudah. Kalau hatinya sakit, ya sakit. Memang harus sakit itu. Memang harus nggak enak hatinya. Nanti kalau udah hatimu udah tenang kayak seperti tadi ini, ya sudah nyaman-nyaman aja. Engkau mau ketinggalan apapun juga sudah oke-oke aja gitu. Jadi disitulah kita gitu, disitulah kita diadon oleh Allah, dimasak oleh Allah sampai kemudian betul-betul matang gitu. Dan kalau belum matang, belum dikeluarin dulu, ya masih gelisah. Yang kemarin saya bilang, selama rumah kita masih direnovasi, ya pasti kita di rumah itu pasti belum nyaman banget. Masih ada debu, masih ada bau cat, masih ada yang kelihatan ini, kelihatan itu. Karena memang belum jadi, masih direnovasi. Tenang-tenang saja dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru engkau akan betul-betul mendapatkan tadi kedamaian, kesenangan, ketenangan, dan sebagainya tadi. Kemudian Tuan Syekh mengatakan pada pembahasan selanjutnya ini, memberikan gambaran kepada kita soal gambaran tadi itu. Memberikan sebuah contoh. Ala tidakkah taro kamu melihat ila kurodotil zahabi, itu alifnya dibuang, zahab bukan zahib. Ala ingat, ala tidakkah taro kamu melihat ila kurodotil zahabi, pada kepingan-kepingan emas. Dulu kan uang itu kan kepingan emas kan. Dulu kan uang itu berupa kepingan-kepingan kan dulu itu. Koin emas dulu itu. Tidakkah kamu melihat pada koin-koin emas, mutafarriqatan yang beraneka ragam, muktazilatan yang berpindah-pindah, mutadawilatan yang beredar, ghadiatan pada pagi hari, raihatan pada sore hari, fi aidil at-torina, di tangan-tangan para penjual minyak wangi, fi aidil at-torina, di dalam tangan-tangannya para penjual minyak wangi. Koinnya itu zaman dulu tuh koin emas berpindah-pindah, itu pagi siang itu berpindah-pindah, beraneka-aneka ragam. Kadang ada di tangannya penjual minyak wangi. Wal bakolin, dan para penjual kelontong. Bakol, supermarket kelontong, jadi kelontong. Wal qasobina, dan tukang jagal. Bina, dan para penyamak. Wan nafat, itu fa itu kok. Wan nafat, dan tukang, bukan minyak wangi ya, minyak. Wal kansina, dan tukang sapu.
wal kaffafina kang sonai para profesi, an-nafisati baik yang mulia, warrozilati dan yang kotor, ad-daniyati yang rendah, al-khobisati yang jelek. Itu koin itu kan berpindah-pindah. Kalau dia ada di tangan tukang tukang minyak wangi, maka koin itu baik. Kalau koin itu ada di tukang jagal, menjadi berdarah-darah. Kalau koin itu ada tukang penyamak, maka koin itu akan berbau amis dan lain sebagainya. Koin-koin emas itu berpindah-pindah setiap hari di tangan orang-orang yang beraneka ragam tadi itu. Kemudian tujma'u dikumpulkan. Koin-koin itu dikumpulkan. Fatuj'alu kemudian dijadikan. Fikiris so'igi di wadah peleburan. Fatazubu maka jadi melebur. Huna fatazubu maka jadi lebur apa koin-koin. Nah, biis alinari sebab apinya, sebab api alaiha atas koin-koin itu. Koin-koin emas itu tadi berserakan di tangan siapa-siapa, itu kemudian dikumpulin, lalu kemudian dimasukkan ke dalam satu wajan untuk dilebur, daur ulang kalau bahasa kita itu, didaur ulang, sehingga kemudian menjadi itu dengan panasnya api tadi itu. Summa kemudian tujuh dikeluarkan setelah dilebur itu kumpulan minyak, kumpulan emas itu tadi. Summa tukhroju kemudian dikeluarkan minhu dari alat tadi itu peleburan tadi. Fatutroku kemudian ditempa, faturokoku kemudian diayak, watutba'u itu bukan, watutba'u dan dicetak, watutba'u dan dicetak, watusogu itu bukan kaf goigin, watusogu dan dilebur, watusogu dan dilebur, sogu dan dilebur, fatuja'alu kemudian dijadikan perhiasan. Koin-koin emas dari tangan-tangan siapa orang-orang tadi itu, yang kotor, yang bersih semua, itu kan dijadikan satu, dilebur, setelah dilebur, kemudian diangkat, lalu kemudian dicetak, dijadiin cincin, dijadiin kalung, dijadiin gelang, dijadikan perhiasan. Summa tuhalla kemudian dijadikan dihiasi. Tuhalla kemudian dihiasi, watu toyyabu dan diberi wewangian. Cincinnya dikasih permata, cincinnya dikasih diamond gitu ya. Segala macam itu. Fatutroku kemudian ditinggalkan. Fatutroku kemudian ditinggalkan tadi emas fi khairil mawadi'i di sebaik-baiknya tempat, wal amkinati dan ya tempat. Ada cincin emas berlian yang cakep-cakep itu ditaruh di tempat sembarangan, kan pasti itu akan ditaruh di tempat khusus. Yang tadinya koin-koin tadi yang berserakan yang banyak-banyak itu, yang tadi itu ada di tangan yang kotor-kotor tadi itu, kemudian cetak, jadilah dia sebuah kalung. Dan kalung itu pasti ditempatin di tempat yang baik. Kalung itu pasti dikasih tempat yang baik, gitu. Miwarail aglak, itu gin. Minwarail aglaki, di balik kunci-kunci. Fil khoza ini di berangkas, wasona di kotak, wal ahqoqi dan tempat-tempat gelap. Kan mesti aja ditaruhnya di tempat yang baik, di tempat yang kunci. Bahkan kalau itu emasnya ini banyak, taruh di lemari kan enggak, pasti ditaruh di dalam berangkas. Pasti di tempat-tempat yang aman, ditaruh tempat-tempat yang hebat, tempat keren. Watukhla dan dijadikan hiasan, biha dengan
gitu, watahalla dan menjadikan hiasan dengan emas-emas tadi. Al arusu siapa para pengantin, al arusu siapa pengantin, emas-emas tadi kemudian dipakai oleh pengantin, bukan dipakai sama tukang jagal, bukan dipakai sama tukang samak, bukan dipakai oleh tukang besi, bukan dipakai oleh pengantin. Itu kan bersih. Mana ada pengantin kotor? Pengantin itu bersih. Watu zayyanu dan dihiasi, watu karromu dan dimuliakan. Setelah apa itu tadi? Setelah di wakotakunu dan terkadang ada urusu siapa pengantin lil maliki itu raja al-a'zomi yang agung. Bahkan terkadang, bukan terkadang ya, bahkan raja pun juga menjadi pengantin. Permaisuri menjadi raja, menjadi pangeran yang dipakai emas itu oleh mereka. Berarti kan itu sesuatu yang tinggi kan nilainya, sesuatu yang koin-koin emas nggak dipegang sama raja. Koin emas mah zaman dulu ya, koin-koin emas itu nggak dipegang sama raja, nggak main gitu, nggak main kayak gitu-gituan raja itu. Kemudian ketika sudah dilebur, dijadiin pakaiannya seorang raja. Fatun kolu kemudian dipindahkan, fatun kolu kemudian dipindahkan, fatun kolu maka dipindahkan al kurodotu apa koin-koin min hazihi dari ini ila kurbil maliki ke dekat sang raja. Tadi koin-koin tadi itu dipindahkan dari tempat-tempat yang tadi itu yang sebanyak orang-orang itu semuanya pakai, semuanya megang, baik yang bersih maupun yang kotor. Koin-koin itu kemudian pindah ke dekat orang raja. Wa majlisihi dan majelisnya raja. Kenapa bisa pindah? Ba'das sabki setelah peleburan, wadaki dan petempaan, penempaan, wadaki dan setelah penempaan, baru dia setelah ditempa, setelah dia dilebur, baru bisa dia mendekat, bahkan dipakai, berada di sisi sang raja. Hakaza seperti itu. Anta wahai kamu, ya mukminu wahai orang mukmin. Iza sobarta jika kamu sabar, ala majaril akdari atas ketentuan takdir, atas berlakunya takdir, fika padamu, warodita dan kamu ridho, bil qodoi dengan kodok ketentuan, fi jami'il ahwali di semua keadaan. Itu pun juga engkau wahai orang mukmin, kalau engkau sabar atas berlakunya berbagai takdir terhadapmu, engkau ridho terhadap apapun yang sudah menjadi ketentuan Allah di semua keadaan, namanya juga menerima takdir. Ya pasti susah kan, di lebur itu kan pakai api yang kecil apa yang gede itu. Peleburan itu kan pakai api yang kecil apa yang gede itu. Gede kan, pakai berapa dia kekuatannya itu, baru bisa ngelebur itu. Dilebur, setelah dilebur diambil cairannya itu dicetak, setelah itu ditempa digini-gini itu masih kondisi panas itu, bukan kondisi dingin itu, digetok-getok itu. Makanya kalau kemudian kita ini takdir yang nggak enak, menerima takdir yang susah, kemudian kita nggak enak, ya namanya juga orang ditempa tuh mah. Namanya orang lagi diayak-ayak, namanya orang lagi diadon-adonin, namanya orang lagi digoreng, namanya orang lagi ditempa, orang lagi dicetak, lagi digetok-getokin. Ya namanya juga orang lagi digituin, ya sakit itu mah. Ya pasti nggak enak itu mah. Ya pasti nggak enak, orang lagi dibegituin. Masa enak? Ya kan pasti aja tidak enak. Tapi kamu mau sabar nggak? Mau sabar nggak dalam penempaan ini? Engkau mau sabar nggak? Atau engkau mau berontak sehingga engkau keluar dari adonan itu, sehingga kemudian engkau nggak jadi apa-apa? Atau engkau diangkat dalam keadaan setengah matang? Iya, telur setengah matang enak. Terus sabar. Namanya juga orang nak musibah sabar atau majaril akdar.
Orang dalam sedang berlaku takdir-takdirnya kepada Allah, sabar gitu. Engkau ridho ketentuan Allah, ridho saja. Meskipun sakit, guru mengatakan suruh ke sini, kemudian kok ada dunia di sini, ya ridho. Sakit ya sakit atau namanya juga lagi di tempat-tempat sakit atau tapi ya ridho, namanya ridho itu sesuatu yang gak enak, kemudian engkau harus menerima itu, maka kemudian menjadi ridho. Itu namanya ridho. Ridho itu engkau sebenarnya gak suka, tapi engkau harus menggunakan itu. Itu namanya ridho. Ada orang salah, ya engkau ridho. Ridho sudah ridho. Ridho. Nanti tingginya baru mardiyah, diridhokan. Makanya radiyatan mardiyah. Radiyatan ini kita sebenarnya nggak suka, ibadah itu nggak suka, sholat 5 waktu itu sebenarnya nggak suka banget, nggak senang banget nafsunya ini. Tapi kemudian kita ridho sama ketentuan Allah itu namanya radiyah. Sebenarnya kita nggak suka kehilangan sesuatu, tapi memang sudah itu takdirnya. Ya kemudian kita ridho. Itu namanya radiyah. Ridho, ya sudah saya ridho. Nanti kalau kemudian kita sudah daripada seperti itu, naik lalu kita menjadi mardiyah, yang diridhoi. Dan itu sudah pada makom radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama dia dan dia pun ridho sama Allah. Karena ada orang yang ridho sama Allah, tapi Allah nggak ridho sama dia. Tapi ada orang yang Allah ridho sama dia, tapi dianya nggak ridho sama Allah. Orang ridho sama Allah, tapi Allah nggak ridho. Ya kayak orang Buddha, kayak orang ridho dia karena Allah itu. Mati syahid, menganggap mati syahid, ridho karena Allah itu dia ridho. Tapi Allahnya ada, Allah ridho sama dia, dianya nggak ridho. Allah ridho, engkau tenang dulu, kasih dulu engkau sesuatu yang buruk, sesuatu cobaan. Ini dulu ya takdir-takdir yang nggak enak. Engkau disakiti dulu ya, engkau ditempa dulu ya. Allah kita digituin tuh. Tapi kitanya nggak ridho sama Allah, ngeluh, terus kemudian nyalahin gitu ya. Itu Allah ridho, tapi kitanya tidak ridho. Nah kata Tuhan Syekh, seperti itulah wahai engkau orang mukmin, kalau engkau sabar atas semua yang berlaku atas takdir terhadapmu, engkau ridho dengan qadha pada semua keadaan-keadaan, ribta, maka kamu akan didekatkan ila maulaka pada Tuanmu. Ila maulaka pada Tuanmu. Kuribta, maka engkau akan didekatkan ila maulaka pada Tuanmu azza wa jalla fid dunya, di dalam dunia. Fatun amu, kemudian diberi nikmat kamu. Fatun amu, kemudian diberi nikmat kamu. Bil ma'rifati, dengan ma'rifat. Wal ulumi, dan ilmu-ilmu. Wal asrori, dan syir-syir, berbagai macam rahasia. Watus kanu, dan dibikin tenang kamu dan ditempatkan kamu. Watus kanu, dan ditempatkan kamu fil akhirati, di akhirat nanti. Dari salami, yaitu negeri keselamatan, ditempatkan kamu ma'al anbiya'i, beserta para nabi, wasiddiqin, beserta orang siddiq, wasuhada'i, dan bersama dengan para suhada, wassolihin, dan bersama dengan orang soleh. Fi jiwarillah, di sisinya Allah. Fi jiwarillah, di sandingnya Allah. Wadarihi, dan negerinya Allah. Wa qurbihi, dan di dekatnya Allah azza wa jalla. Sudah sabarin, engkau akan didekatkan oleh Allah di dunia ini. Engkau akan diberi kenikmatan berupa kemakrifatan, pengetahuan yang sempurna terhadap Allah. Engkau akan diberikan ilmu-ilmu yang bukan cuma ilmu zohir, tapi ilmu laduni. Engkau akan diberikan berbagai macam misteri-misteri, berbagai macam asror, sir. Lalu kemudian engkau akan ditempatkan di akhirat nanti bersama para nabi. Emang kita mau sama siapa nanti itu? Kalau bersama para nabi, para siddiqin, para orang-orang suhada, orang-orang di mana? Di surga. Bukan cuma di surga, di sisi Allah, di negerinya Allah, dan di dekatnya
Allah. Fasbir, maka bersabarlah kamu, wala tastajil, dan jangan buru-buru kamu. Kita baru zikiran 2 bulan aja udah pengen buru-buru tenang hidupnya. Belum atuh mantap dulu. Bahkan bisa jadi engkau baru 2 bulan malah bikin gak tenang. Bisa jadi kayak begitu. Lagi digoreng-goreng namanya lagi ditenang-tenangin. Kau sabar-sabar saja dulu, jangan buru-buru. Jangan buru-buru, sabar, wala tastajil, jangan buru-buru kamu. Wardo, dan ridholah kamu. Bil qodoi, dengan qodok, ketetapan Allah. Wahim, dan janganlah menuduh buruk. Wala tatahim, menuduh buruk kamu, nuduh buruk terhadap Allah. Kalau lakukan itu semua, fasayana luka, maka akan memperoleh kepadamu bardu afwillahi, apa dinginnya ampunannya Allah, wa lutfihi, dan kelembutannya Allah, wa karomihi, dan kemuliaannya Allah, bimannihi, dan anugerahnya Allah Ta'ala. Allah mudah-mudahan memberikan kita kesabaran yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Mohon ziyadah Fatihahnya untuk putra putrinya Bang Royani. Nah, suruh kemari. Melek gak? Apa? Tidur, bangunin. Suruh kemari. Ini anaknya dua-duanya ulang tahun. Mudah-mudahan Allah jadikan soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Fatihah juga untuk almarhum Ibu Hajah Suyanti binti Paimin, suami dari Bapak Haji siapa? Pak Haji siapa? Bapak Haji Maman Saputra. Ini beliau. Sini taruh sini. Mudah-mudahan almarhumah berada dalam kebahagiaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhan 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 wa han hamim la yusrun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa saynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasad'una wa la yunzifun. Ya rabb ya rabb ya rabb wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sakhan 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 wa han hamim la yusrun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa saynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasad'una wa la yunzifun. Ya rabb ya rabb ya rabb wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sakhan 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 wa han hamim la yusrun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa saynahum fahum.
kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yastati'una wa la yunzifun ya Rabb ya Rabb ya Rabb wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahis syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahis syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahis syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim.